Bekas pejabat KAI Korea Selatan sebut janggal insinyur Indonesia dituduh nyolong data KF21 Boramae pakai USB, rumit. Dikutip zonajakarta.com dari YNA edisi tanggal 2 Februari tahun 2024, insinyur Indonesia dituduh mencuri data teknologi KF21 Boramae di Korea Selatan. Media Korea Selatan itu menyebut kronologi penangkapan insinyur Indonesia yang terlibat dalam pengembangan KF21 Boramae terjadi pada bulan Januari tahun 2024 lalu. Menurut Administrasi Program Akuisisi Pertahanan dan lainnya pada tanggal 2, para insinyur yang dikirim ke KAI oleh Indonesia, yang berpartisipasi dalam pengembangan KF21, tertangkap bulan lalu ketika mencoba membocorkan perangkat penyimpanan portabel USB, yang berisi sejumlah data, termasuk proses pengembangannya. Seorang pejabat KAI menjelaskan, insinyur Indonesia ditangkap di pos pemeriksaan keamanan ketika dia meninggalkan perusahaan, dan menambahkan, kami memberitahu Badan Intelijen Nasional, Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, dan Badan Kontra Intelijen, dan penyelidikan sedang dilakukan, saat ini sedang berlangsung di Badan Investigasi, jelas YNA. Tim investigasi yang terdiri dari Badan Intelijen Nasional, Badan Kontra Intelijen, dan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan sedang memverifikasi informasi yang mereka coba bocorkan. Diketahui, insinyur Indonesia saat ini dilarang keluar negeri. Pejabat DAPA Korea Selatan yang bertanggung jawab atas proyek KF21 Boramae mengaku penyelidikan terhadap insiden ini tengah berlangsung. Seorang pejabat DAPA bertemu dengan wartawan hari itu dan mengatakan, badan terkait, termasuk Badan Intelijen Nasional, saat ini sedang melakukan penyelidikan bersama mengenai keadaan terkait kebocoran teknologi yang dilakukan personel teknisi KF21 Indonesia, dan menambahkan, detailnya tidak akan diketahui sampai hasil investigasi diumumkan. Saya kira begitu, katanya, tulis YNA. Meski begitu, KAI pengembang KF21 Boramae mengaku pihaknya tak mendapati rahasia militer di USB insinyur Indonesia. Seorang pejabat KAI menjelaskan, sampai saat ini, kami belum menemukan data apapun yang melanggar rahasia militer atau Undang-Undang Perlindungan Teknologi Industri Pertahanan, dan menambahkan, kami memahami bahwa sebagian besar data bersifat umum, jelas YNA. Tak hanya itu, pihak pemerintah Korea Selatan juga menyatakan hal yang sama. Sumber pemerintah menjelaskan, tampaknya tidak ada teknologi strategis di antara data yang coba dibocorkan oleh para insinyur Indonesia, dan menambahkan, kami sedang dalam tahap menganalisis konten dan melihat kembali apakah ada masalah serius, data, lanjut media Korsel tersebut. Meski menuduh insinyur Indonesia nyolong data KF21 Boramae, Korea Selatan sebenarnya juga kebingungan dengan data apa yang berusaha dicuri. Apalagi, gedung KAI merupakan lokasi yang terbatas bagi insinyur Indonesia. Korea Selatan kemudian berdalih kemungkinan adanya orang dalam KAI yang membantu insinyur Indonesia nyolong data KF21 Boramae. Belum dapat dipastikan secara pasti data apa yang coba dicuri oleh para insinyur Indonesia tersebut. Namun kabarnya USB yang mereka coba bocorkan berisi sejumlah besar data. Diketahui, interior gedung KAI terbagi menjadi area pintu masuk sesuai tingkat keamanannya, dan banyak area yang tidak bisa dimasuki oleh teknisi Indonesia. Kontra Intelijen dan Badan Intelijen Negara disebut tengah mendalami kemungkinan adanya fasilitator di lingkungan KAI, mengingat banyak informasi yang diperoleh teknisi Indonesia, jelas YNA. Kebingungan juga melanda bekas pejabat KAI Korea Selatan yang mencium kejanggalan tuduhan insinyur Indonesia nyolong data KF21 Boramae pakai USB. Mantan pejabat KAI Korea Selatan justru dibikin geleng-geleng dengan tuduhan yang dilayangkan terhadap teknisi NKRI. Seperti dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan Bizankok pada tanggal 5 Februari tahun 2023. Media Korea Selatan tersebut mengungkap pengakuan mantan pejabat KAI soal kemungkinan pencurian data KF21 Boramae oleh insinyur Indonesia. Seorang mantan pejabat yang bekerja di KAI mengatakan, untuk menggunakan memori USB, Anda harus mendapat izin dari atas untuk pembayaran dan menerima nomor dari tim keamanan. Sebuah proses yang rumit, menambahkan.
Karyawan juga tidak sering menggunakan USB. Kalau ada insinyur Indonesia yang menggunakan USB saat membocorkan data kunci, itu tindakan yang janggal hingga membuat saya geleng-geleng. Jelasnya, tulis Bizankuk. Menurut mantan pejabat KAI, masyarakat yang sudah mendapat izin masuk diketahui tidak melalui pemeriksaan keamanan tersendiri. Dengan kata lain, peneliti atau teknisi yang memiliki identitas jelas dan telah memperoleh izin keamanan sesuai peraturan keamanan dapat membawa barang apapun. Artinya, jika peraturan dipatuhi, membawa USB tidak akan menjadi masalah. Namun, seorang pejabat KAI menjelaskan, pemeriksaan keamanan terhadap orang luar dilakukan dengan ketat, dan keamanan menyeluruh di pos pemeriksaan. Dan semua barang diperiksa, jelas media Korea Selatan tersebut. Keheranan mantan pejabat KAI Korea Selatan terhadap tuduhan pencurian data KF-21 Boramae oleh insinyur Indonesia ini muncul lantaran ketatnya pengamanan di perangkat komputer KAI yang tak bisa diakses dengan USB biasa. USB yang tidak sah dipastikan tidak berguna di KAI. Meskipun saya memasukkan USB ke PC kantor, itu tidak dikenali. Ia juga memiliki sistem yang memberitahu tim keamanan segera setelah tersambung. Menanggapi hal ini, seorang pakar keamanan menekankan, fakta bahwa tidak ada batasan dalam membawa perangkat USB yang tidak sah merupakan masalah besar, dan menambahkan, unit militer, lembaga penelitian, perusahaan pertahanan, tidak membawa barang yang tidak sah, lanjut Bizankuk. Tak heran jika banyak yang menduga ada orang dalam KAI yang sengaja membocorkan data lewat USB kepada insinyur Indonesia.